Oke, tadi sewa set kamera, misalnya volumenya 1, kemudian satuannya kita bisa set, kemudian sewanya harus dihitung juga. Kalau dilogikakan kan kita menggunakan alat itu ketika rehearsal juga sudah menggunakan alat. Jadi sewanya bisa 1 hari, atau kalau dipakainya 2 hari rehearsal menggunakan, kemudian pada saat produksi digunakan maka sewanya 2 hari. Anggaplah kita menyewanya 2 hari dengan harga semisal 500.000. Nah, jadi rumusnya sudah aktif. Kemudian para produksi semisal kita beli snack editor, editornya semisal ada 3 orang, kemudian harinya waktu mengedit semisal kita kasih waktu editing offline-nya 2 hari, kemudian editing online-nya 3 hari, 2 hari dan 3 hari, jadi 5 hari. Kemudian karena snack kita tulis 7.000. Kemudian semisal lagi makan editor, nah jadi 5 orang 3 orang ya, 3 orang 5 hari juga, harganya semisal sekali makan 15.000. Jadi rumusnya sudah aktif. Kemudian didistribusi semisal pembelian akun Google Drive untuk backup data, semisal satuannya akun, kemudian harinya kita jadikan 1 saja, harganya semisal 200.000 untuk langganan 1 tahun. Nah, ini rekapitulasinya. Ini kan kita sudah bikin yang per tahapan, jadi development, para produksi, pasca produksi, dan juga distribusi. Di contoh yang sudah Bapak kirim di grup, nanti kita juga bisa bikin di sini nomor, kemudian rekapitulasi, kemudian total. Karena ada 5 tahapan, maka kita tulis 5 tahapan. Ini langsung ditarik saja, kemudian jangan lupa rata tengah, kemudian diberi tabel. Di sini juga bisa di merger karena nanti otomatis angkanya akan cukup lebar, jadi bisa di merger. Kemudian di sini kita tulis development, kemudian praproduksi, kemudian produksi, kemudian pasca produksi, dan yang terakhir distribusi. Nah, kelebihan, tapi ini kita merger nanti untuk kita tulis jumlah keseluruhan. Nah, di sini kita perlu memasukkan rumus yang sum tadi. Kalau semisal teman-teman copy paste dari yang ini kan di distribusi, kemudian jumlah pengeluaran ini kita copy, kemudian kalau teman-teman letakkan di sini, seumpama nanti kita merubah atau menambah, semisal biaya satuannya 300.000. Nah, kalau ini berubah, maka yang berubah itu cuma di bagian jumlah pengeluaran ini, sedangkan di rekapitulasi itu tidak berubah. Sehingga hal yang harus kita lakukan adalah sama dengan sum kita tarik yang di bagian sini. Nah, jadi logikanya nanti ketika ini berubah jadi, semisal kita kembalikan ke 200.000, yang di bagian bawah sini akan berubah jadi 200.000, dan yang di distribusi bagian bawah sini juga akan berubah menjadi 200.000. Jadi caranya seperti itu. Nah, kemudian hal yang sama juga kita lakukan kalau di pasca produksi. Kita menariknya adalah yang di pasca produksi, jadi disesuaikan dengan tahapannya. Kemudian di produksi juga kita lakukan hal yang sama. Kemudian di praproduksi kita lakukan hal yang sama. Jadi jangan sampai salah nanti memasukkan sesuai dengan tahapannya. Kemudian di development kita lakukan hal yang juga sama. Nah, kemudian ini kita sudah dapat rekapitulasinya. Kemudian kita masukkan rumus yang sama, sum, tapi yang kita pilih, yang kita select adalah yang rekapitulasi 5 ini. Nah, kalau kita total, maka jumlah pengeluaran keseluruhan produksi itu 1.850.000. Kalau kita
lihat dari rekapitulasinya, itu yang bagian atasnya development 110.000, praproduksi 210.000, produksi 1 juta, pasca produksi 350.000, distribusi 200.000. Kalau teman-teman ingin lebih detail lagi, sebenarnya bisa dilakukan di sini ditulis. Yang pertama adalah pemasukan dan yang kedua adalah pengeluaran. Karena diminta harus balance antara pemasukan dan pengeluaran, artinya harus sama-sama nominalnya tepat, maka semisal pemasukannya adalah 2 juta. Nah, kalau teman-teman di sini tidak muncul rupiahnya, selain bisa menggunakan rumus langkahnya tadi, semisal ke akunting kemudian nanti berubah, tapi hal yang cepatnya adalah teman-teman cari format painter. Ini format painter, kemudian tempelkan di sini. Nah, jadi dia akan berubah menjadi 2 juta. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita bisa masukkan rumus yang tadi di atas. Jadi nanti kalau yang di atas berubah, otomatis di bawahnya juga berubah. Jadi nanti kita bisa melihat jumlah pemasukan dan jumlah pengeluarannya di bagian sini. Kalau mau ditulis di bagian bawah adalah selisih, juga bisa. Jadi selisih. Nah, rumusnya adalah sama dengan logikanya pemasukan kemudian dikurang dengan pengeluaran. Nah, jadi C81 dikurang C82, enter. Jadi selisihnya masih ada 150.000. Ini berarti sisa uang. Nanti kalau misalkan kita di sini anggaplah pemasukannya cuma 1.500.000. Nah, maka dia akan muncul tanda minus di belakang rupiah. Jadi kita bisa membedakan apakah itu nanti minus atau tidak minus. Kalau yang sebelumnya tadi tidak minus karena tidak ada tanda minus di belakang rupiah. Coba kita kontrol Z. Nah, ini kan tidak ada tanda minus di belakang tanda rupiah di selisih tadi. Jadi ini salah satu contoh penerapan tabel RAB. Tentunya siang tadi Bapak baca buku bahwa ada 24 cara menyanyikan lagu daerah di Indonesia, dan dari 24 cara itu semuanya benar. Jadi maksudnya adalah berbagai macam template RAB itu tidak ada yang salah, karena juga di instruksi tidak ada instruksi yang memang mengharuskan RAB-nya harus seperti ini. Jadi teman-teman bisa fleksibel. Tapi coba Bapak contohkan lagi nanti untuk jenis tabel yang kedua. Kalau ini kan kita membuatnya per tahapan, mulai dari development sampai distribusi. Nah, di tabel di contoh kedua ini nanti kita akan contohkan untuk jumlah tabelnya itu cuma 1, dan di semua tahapan itu sudah masuk di tabel itu, tidak kita bagi seperti contoh yang pertama ini.